Santapan Harian Selasa 12 Oktober 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Mika pasal yang pertama, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-16. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami mencintai firman-Mu ya Kristus. Kami hendak merenungkannya pada saat ini. Hidupkanlah kami sesuai dengan firman-Mu, di dalam kebenaran firman-Mu itu. Yesus Kristus, inilah doa kami. Amin. Mika 1 ayat 8-16. Karena inilah aku hendak berkeluh kesah dan meratap, hendak berjalan dengan tidak berkasut dan telanjang, hendak melolong seperti serigala dan meraung seperti burung unta. Sebab lukanya tidak dapat sembuh, sudah menjalar ke Yehuda, sudah sampai ke pintu gerbang bangsaku, ke Yerusalem. Di Gad, janganlah sampaikan berita, janganlah sekali-kali menangis. Baiklah gulingkan dirimu dalam debu di Bet Leafra. Berkemaslah, hai penduduk Safir, dengan telanjang dan malu. Tidak berani keluar penduduk Jaanan. Ratapan Bet Hazel menghalangi engkau untuk tetap berdiri. Dengan bimbang, penduduk Marot berharap akan kebaikan, sebab malapetaka turun daripada Tuhan sampai ke pintu gerbang Yerusalem. Pasanglah kuda teji pada kereta, hai penduduk Lakis. Inilah permulaan dosa bagi putri Sion, sebab padamulah terdapat pelanggaran Israel. Sebab itu baiklah diberi hadiah perpisahan kepada Moreset Gad. Rumah-rumah Akjib akan menjadi tipu daya bagi raja-raja Israel. Penakluk masih akan kudatangkan kepadamu, hai penduduk Maresya. Kemuliaan Israel akan sampai di Adulam. Cukurlah dan gundulkanlah kepalamu, karena anak-anak kesayanganmu. Jadikanlah kepalamu gundul seperti gundulnya burung bangkai, sebab daripadamu mereka akan masuk pembuangan. Sahabat Santapan Harian, dosa itu menular dan menjalar seperti penyakit mematikan yang menggerogoti tubuh, hingga dapat membunuh siapa saja yang tidak menjaga kesehatan dan kebersihan. Jika penyakit fisik hanya merusak tubuh, maka dosa dapat merusak seluruh segi kehidupan manusia. Nabi Mika mengungkapkan perasaan duka citanya dengan suara ratapan keras yang ia samakan dengan suara lolongan serigala dan raungan burung unta. Oleh karena nasib yang akan dialami Yehuda dan juga Yerusalem. Ia melihat dosa telah menjalar kemana-mana di tengah-tengah bangsanya, menjalar dari Samaria ke Yerusalem. Ketidakadilan, korupsi, dan penyembahan berhala sudah sangat mempengaruhi seluruh sendi kehidupan hingga manusia hampir tidak dapat melepaskan diri daripadanya. Akibatnya, hukuman pun datang tanpa ada yang bisa mengelak.
Ketika kemalangan datang atas mereka sebagai bentuk hukuman Tuhan, Mika meminta untuk Yehuda tidak meratap, agar tidak terdengar sampai ke Gad, kota Filistin, musuh Israel, sehingga menjadi tertawaan mereka. Dari ratapan Mika ini kita belajar betapa kuat dan dahsyatnya pengaruh dosa dalam hidup bersama. Karena itu, kita perlu memiliki hati yang peka untuk mencermati, menguji, serta menimbang segala pengaruh yang ada. Kita dipanggil untuk memikirkan apa yang harus dilakukan dengan bijaksana dan dalam kuasa tuntunan Tuhan, agar dosa, kesalahan, atau kebiasaan buruk tidak terus menjalar. Selain itu, kita tidak boleh berdiam diri apabila ada dosa atau kejahatan atau ketidakadilan di sekitar kita. Kita perlu hati-hati terhadap tren-tren yang ada di dunia saat ini. Hal itu bisa kita lakukan ketika kita mau mendengarkan suara Tuhan, menggumuli firman-Nya, dan menerima tegurannya. Hal ini penting karena jika Tuhan sudah melakukan penghukuman, maka penghukuman itu juga dapat menjalar kemana-mana. Siapapun bisa terkena dampak hukuman itu. Mari kita memohon ampunan Tuhan jika kita pernah abai dan tidak waspada terhadap dosa. Mari kita berdoa. Kami sadar bahwa seringkali kami lalai untuk melakukan perintah-perintah-Mu dan menyimpang dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon, kasihanilah dan ampunilah kami ya Kristus. Di dalam kasih-Mu, Yesus Kristus, kami memohon. Amin.